Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video yang singkat ini saya akan membahas SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dalam sebuah tinjauan menyeluruh. Baik, berlama-lama langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu membedakan data dari informasi, karakteristik informasi berguna, dan menentukan nilai informasi. Nah, data yaitu fakta mentah tanpa makna, misalnya angka penjualan harian. Nah, sedangkan informasi yaitu data yang telah diproses menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, misalnya tren penjualan bulanan. Selanjutnya yaitu karakteristik informasi yang berguna. Karakteristik informasi yang berguna yaitu seperti relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dan dapat diverifikasi dan dapat dipahami. Selanjutnya yaitu nilai informasi. Nah, nilai informasi ini ditentukan dari manfaatnya dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Pembahasan yang kedua yaitu keputusan yang dibuat perusahaan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut. Nah, adapun dua jenis keputusan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut. Yang pertama yaitu keputusan strategi. Keputusan jangka panjang yang mengarah pada arah perusahaan seperti ekspansi atau merger. Informasi yang dibutuhkan yaitu analisis pasar, laporan keuangan, data kompetitor, dan kondisi ekonomi. Yang kedua yaitu keputusan taktis. Keputusan taktis yaitu menengah yang berfokus pada implementasi strategi seperti penentuan harga atau anggaran. Informasi yang dibutuhkan yaitu analisis biaya, manfaat, proyeksi penjualan, data pemasok, dan risiko. Yang ketiga yaitu operasional. Keputusan operasional, keputusan harian, yaitu keputusan harian yang terkait produksi, persediaan, dan manajemen tenaga kerja. Informasi yang dibutuhkan yaitu laporan operasional, data persediaan, jadwal produksi, dan biaya produksi. Keempat yaitu keputusan keuangan. Keputusan yang mengenai pengelolaan sumber daya finansial seperti investasi dan pembiayaan. Informasi yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan, proyeksi keuangan, analisis investasi, dan kebijakan pajak. Yang kelima yaitu keputusan pemasaran. Keputusan terkait strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan. Informasi yang dibutuhkan yaitu data konsumen, analisis pasar, efektivitas, kampanye pemasaran, dan harga pesaing. Keenam yaitu keputusan SDM, sumber daya manusia. Keputusan mengenai pengelolaan tenaga kerja seperti rekturnem dan penilaian kinerja. Yaitu informasi yang dibutuhkan yaitu data karyawan, hasil penilaian kinerja, kebutuhan pelatihan, dan kebijakan ketenagakerjaan. Nah, secara keseluruhan, keputusan yang diambil oleh perusahaan harus didasarkan pada informasi yang relevan dan akurat agar efektif dan efisien. Materi yang ketiga yaitu mengidentifikasi informasi yang dibuat antara pihak internal dan eksternal dalam sistem informasi akuntansi. Pihak internal membutuhkan informasi yang lebih rinci dan mendalam terkait operasional dan manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan sehari-hari dan perencanaan masa depan. Nah, laporan keuangan internal yaitu laporan laba rugi, neraca keuangan, dan arus kas. Sedangkan pihak eksternal membutuhkan informasi yang lebih umum dan terstandarisasi yang memberikan gambaran tentang kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan untuk tujuan investasi, kredit, dan kepatuhan hukum. Laporan keuangan yang digunakan eksternal yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, materi yang keempat yaitu proses bisnis utama dalam perusahaan besar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan singkat tentang proses bisnis utama. Nah, yang pertama yaitu ada pengelolaan keuangan. Pengelola keuangan yaitu perencanaan anggaran, pencatatan transaksi. Yang kedua yaitu manajemen operasional. Nah, di manajemen operasional yaitu ada produksi barang atau penyediaan jasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia. Di dalamnya yaitu pengajian, rekrutmen, pelatihan. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan. Nah, pemasaran dan penjualan ini termasuk promosi, integrasi pelanggan, dan pemrosesan pesanan. Dan yang terakhir yaitu pengadaan dan logistik. Nah, pengadaan dan logistik ini terdapat pengelolaan rantai pasokan, pembelian bahan baku. Materi selanjutnya yaitu materi kelima,
apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi dan fungsi dasarnya. Nah, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan dan data lainnya yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, SIA mengintegrasikan data keuangan dengan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh pihak internal seperti manajer dan akuntan, dan eksternal seperti investor dan otoritas pajak. Nah, fungsi dasar sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi seperti penjualan, pembelian, pembayaran, dan penerimaan uang. Yang kedua yaitu pengelolaan data. Nah, pengelolaan data ini mengelola data yang dikumpulkan menjadi informasi yang relevan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arukas. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Nah, menyimpan data secara aman untuk keperluan referensi dan audit di masa depan, baik data format, elektronik, atau manual. Yang keempat yaitu penyajian informasi. Nah, penyajian informasi ini yaitu menyajikan informasi keuangan yang telah diproses dalam bentuk laporan yang dapat digunakan oleh manajer dan pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian dan pemantauan. Nah, membantu pengendalian internal dengan memonitor aliran keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau penyimpanan. Nah, selanjutnya yaitu materi ke-6, yaitu bagaimana SIA dapat menambahkan nilai untuk perusahaan. Nah, sistem informasi akuntansi atau SIA memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, memastikan kepatuhan, mengelola keuangan dengan baik, mengurangi biaya, memperkuat pengendalian internal, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Semua ini berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan, pertumbuhan yang lebih baik, dan daya saing yang lebih kuat di pasar. Nah, materi selanjutnya yaitu materi ke-7. Bagaimana SIA dan strategi perusahaan mempengaruhi satu sama lain dengan cara yaitu sistem informasi akuntansi atau SIA dan strategi perusahaan saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam banyak aspek karena keduanya memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Cara bagaimana kedua saling mempengaruhi? Yang pertama yaitu SIA mendukung strategi perusahaan. Sistem informasi akuntansi memberikan data yang diperlukan untuk merumuskan dan menilai strategi perusahaan. Yang kedua itu strategi perusahaan mempengaruhi pengembangan SIA. Sebaliknya, strategi perusahaan juga mempengaruhi bagaimana SIA dikembangkan dan diimplementasikan, tergantung pada jenis dan tujuan strategi perusahaan. Sistem informasi akuntansi akan disesuaikan agar mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, materi yang ke-8 yaitu peranan SIA dalam rantai nilai perusahaan. Secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi atau SIA memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan setiap tahapan dalam rantai nilai perusahaan dengan menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi. SIA membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya, dan akhirnya menciptakan nilai lebih besar bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, demikian pembahasan mengenai sistem informasi atau SIA. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.